فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan sore hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di Tanya Jawab Spesial Ramadan untuk tahun ini 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah kita sudah bersama guru kita Ustadz Dr. Ali Mustafa MH Hafizahullah Ta'ala. Nanti kita akan berbincang bersama beliau dan menjawab juga berbagai pertanyaan antum seputar Ramadan nanti insya Allah di 0811755606. Kemudian kita berselawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon juga selawat dan salam kita tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita bersoal jawab, menjawab berbagai pertanyaan antum nanti yang akan bisa langsung menelpon juga di 0811755606 atau pesan singkat di layanan WhatsApp nantinya akan kita bacakan. Kita sapa dulu guru kita yang sudah bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ustaz ya? Alhamdulillah bakir, Ustaz. Di 10 terakhir, Ustaz. Masya Allah. Tetap diberikan kesehatan insya Allah. Dan semoga Ustaz berserta keluarga tetap dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita bersoal jawab, barangkali seperti biasa kita akan menekankan sedikit mukadimah dari guru kita. Dan memang di 10 terakhir tanpa terasa kita sudah berada di 22 Ramadan 1446 Hijriah. Dan itu artinya kita memang sudah berada di 10 terakhir. Dan apa yang akan kita bahas nanti kita akan dengarkan bersama-sama dari guru kita. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah kita akan langsung saja mendengarkan kepada guru kita. Kita persilahkan faliyatafadhal masykura wa masyura. Barakallahu fiik, Masya Allah, jazakallah khairan untuk nasihatnya. Untuk ibu yang bertanya, semoga ini menjadi solusi dan menjadi renungan, insya Allah bisa diaplikasikan dalam kehidupan, khususnya untuk kita yang ada dan melihat atau menyaksikan tayangan saat ini. Baik Ustadz, sepertinya itu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Kita akan dengarkan nasihat penutup dari Ustadz. Fadhal Ustadz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, maba'ad. Ya, semoga pertanyaan dan jawaban yang sudah kita dengarkan itu sebagai nasihat bagi kita. Dan yang paling penting adalah kita mengamalkan apa yang kita dengar. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang istami'unal qawla fayattabi'una ahsan. Kita dengarkan dalil, kita dengarkan ilmu, bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sebagai bahan untuk debat, tapi kita ikuti. Kemudian juga sebagai bahan kita, kalau andai kata di sana ada perkataan yang berbeda, ajang kita untuk bersaling bertoleransi. Kemudian sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala katakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan engkau gauli istrimu ketika i'tikaf. Larangan menggauli ini perlu dipahami, bukan tidak boleh menggauli istri di 10 terakhir. Ini perlu dipahami. Nabi SAW mengencangkan ikat pinggang benar. Kenapa? Karena beliau sedang i'tikaf. Maka tidak boleh orang yang i'tikaf berhubungan badan dengan istrinya dan itu membatalkan i'tikaf. Tapi bukan berarti kita yang tidak sedang iktikaf tidak boleh. Apalagi mungkin kita iktikafnya hanya beberapa jam. Sebelum berangkat iktikaf kita bercumbu dulu dengan istri kita. Andai kata itu menyebabkan kita lebih semangat, lebih bisa khusyuk beribadah, kerjakan. Tidak ada masalah. Jadi tidak perlu kita aturkan, tidak perlu kita benturkan dalil-dalil yang ada. Tapi perlu menggabungkan dengan menganalisa, mengkompromikan sekian banyak dalil. Ternyata larangan berhubungan badan ini bagi yang akifuna fil masajid ketika beriktikaf, dan itu juga memang membatalkan iktikaf. Tapi andai kata kita yang tidak sedang iktikaf full, kemudian kita bercampur dengan istri kita, kemudian kita lebih semangat beribadah, maka insya Allah itu diperbolehkan. Kemudian nasihat kita untuk teman-teman kaum muslimin yang sedang beriktikaf, ada tips supaya bisa menghidupkan 10 terakhir Ramadan malam. Jadi kalau ketika iktikaf tuh yang hidup tuh malam. Ketika siang tidur. Ini iktikaf kerjanya tidur. Iya, ketika siang hari memang kita tidur. Saya sarankan tidur supaya apa? Supaya malam bisa hidup. Supaya malam bisa tetap semangat istiqomah.
Kemudian sebagian kita juga mencela mungkin sebagian muslimin, kalian itikaf sibuknya tidur. Tidak perlu kita mencela, sibuk kita diri masing-masing. Sibuk kita, saya mau ibadah nih. Tidak perlu menceritakan saya A, si B, tidak perlu. Dan tidak perlu juga saling bercerita. Kalau ceritanya masalah agama, tidak ada masalah. Dan perlu juga perhatikan, jangan terlalu banyak main handphone ya. Tapi kalau kita main handphone dalam artian berdakwah, dalam artian mengajak istri kita, menasihati dan yang lainnya, insya Allah ada masalah. Jadi jangan sampai kita itikaf tapi scroll. Jangan sampai check out juga tidak boleh ya, karena ini masjid, tidak boleh kita jual beli dalam masjid. Allah Ta'ala alam, semoga Allah berikan taufik kepada kita. Semoga Allah pertemukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk pertemuan kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustaz sampaikan dari ilmu dan juga waktu yang sudah diluangkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita mengenai persoalan yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita bersama di hari ini. Dan seperti yang dinasihatkan oleh guru kita tadi, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan di 10 terakhir ini. Dan insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan kondisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita akan ketemu lagi di waktu-waktu berikutnya dengan guru-guru kita yang lainnya insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون